Kalau misalnya dia sujud nangis posisi sholat, itu gimana hukumnya? Hukumnya? Iya. Hukumnya batal. Orang yang menangis dalam sholat itu hukumnya batal. Karena dia sambil menangis, enggak balik-balik dia, tolong ya Allah. Baca akad bulan di situ ya, nangis. Maka sholatnya batal. Kalau cuma menangis saja, meleleh aja rindu, meleleh, menangis tak apa-apa, tidak batal. Jadi menangis itu tidak batal kalau dia tidak masuk dengan cakap-cakap. Kalau dibarengi dengan cakap-cakap, batal. Tak usahlah menangis, bercakap aja dia. Dia dalam sujudnya dia bercakap bahasa Indonesia. Yang Allah kasih dicakapkannya menjadi batal. Kenapa? Batal hukumnya orang berbicara dalam sholat. Itu dia. Batal hukumnya. Orang yang bicara dalam sholat itu batal. Jumhur ulama sepakat kalau kita menambahkan doa dalam sholat dalam bahasa Arab boleh. Atau kita meminta dalam bahasa Indonesia tapi di hati, sujud terakhir. Itu boleh ya. Jadi menangis dia boleh. Tidak sampai dia pada tingkat membatalkan. Kalau terlalu banyak kali paling-paling jatuhnya kepada makruh wajib. Tapi bagus. Ulama berkata, api neraka itu hanya padam dengan air mata. Luar biasa ini, kalimat itu. Maka orang yang bisa menjatuhkan air matanya dalam sholatnya, dalam mengingat kepada Allah, padam api neraka itu. Tidak sanggup api neraka membakarnya. Allah haramkan itu. Karena dia menyesali dosa-dosanya. Tidak mungkin air mata itu turun aja tanpa sebab. Ada itu. Itu meleleh semua. Tak ada itu. Banyak itu. Baik ya. Baca lagi. Bagaimana Pak berbakti kepada orang tua tetapi orang tuanya sudah meninggal? Yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua, kita sambung yang pertama. Kita sambung hubungan kerabat dia dengan saudara-saudaranya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan kawan-kawannya. Kita sambung hubungan itu. Jangan kita putus. Walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia tak ada pesan. Dia biasanya berkawan dengan Wak Lina baik. Dengan Wahyam bagus. Meninggal sambung lagi. Sambung silaturahim itu, jangan putus. Agar ya. Lalu kemudian banyak bersedekah atas nama orang tua. Banyak bersedekah atas nama orang tua. Lalu selalulah membacakan Al-Fatihah, ayat-ayat, mendoakannya. Lalu kemudian anak-anak, semua anak-anak itu jangan sampai tak sholat. Kalau di rumah itu ada yang meninggal, jangan sampai ahli baitnya, anaknya, ahli warisnya tak sholat. Soal harta cepat dia. Begitu untuk sholat, tak ada yang mau. Kalau untuk warisan, kencang. Membahas, ini nggak dapat Ustaz, ini anak angkat Ustaz, ini anak hantu Ustaz, ini anak entah apa-apa. Begitu. Tapi kalau untuk urusan sholat, tak ada yang mau. Tersiksa betul tuh orang tua. Jangankan begitu, anak gadisnya yang tidak pakai jilbab terbuka aurat, maknya udah meninggal, disiksa di alam barzah sebab anaknya tak pakai aurat, tak pakai jilbab. Tentang gawat itu. Terus tersiksa. Nah, oleh karenanya selamatkan orang tua dengan kita memakai jilbab. Baik. Jadi Pak Ustaz, ini saya mau bertanya. Ya. Kalau posisi kita sudah meninggal, jangan lalu. Ini loh Pak, maksudnya doa anak soleh itu kan dijabat. Tapi kalau anak kita itu anak angkat, apakah doanya itu sampai sama kita? Anak angkat itu paling cepat dia naik. Alhamdulillah. Karena selalu diangkat. Anak yang soleh itu yang pertama, anak kandung sendiri lalu mendoakan kita. Anak soleh itu juga anak angkat yang dibawa dari kecil atau anak orang lain menjadi soleh, kita didik, kita latih, kita sekolahkan, kita ngajikan dia, kita tahfizkan, lalu didoakannya kita jadi anak soleh. Jadi anak yang soleh itu bukan hanya anak kandung aja. Anak orang lain kita bolo, baik dari kecil ataupun sudah besar, lalu menjadi soleh, didoakannya kita mengalir. Itu luar biasa. Jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya bukan harus anak kandung.
Tapi anak angkat kita sendiri pun yang kita bolo dari kecil itu sampai. Oh, sampai kali. Kalau ada yang bilang tak sampai, tak sampai katanya. Jadi apa iya? Sampai Bu, sampai. Jadi dalam hal ini tidak usah ragu tentang tidak ada perselisihan ulama terhadap tidak sampainya itu. Ulama jumhur sepakat tentang sampainya doa anak yang soleh. Anak yang soleh dengan tanda kutip adalah anak angkat yang dibawa dari koji sampai. Bahkan kalau dia menghafal Al-Quran, oma angkatnya, ayah angkatnya tersyafaati. Luar biasa itu. Yang kita malah berkelahi soal itu, tak usah dikasih harta, tak usah. Anak itu pun bukan pada mengharap kali, tapi dikasihlah pula dalam bentuk hibah. Anak yang soleh itu, apalagi anak itu udah jadi imam, ustadz pula, bagus pula bacaannya, menghafal Al-Quran. Omaknya itu menjadi penolong. Nanti omak itu ditolongnya itu, walaupun tidak omak kandungnya, mama angkatnya ditolongnya di akhirat. Tunggu nanti ya. Kalau tak sampai, cepat-cepat balik, kasih tahu. Ustadz tak sampai, Ustadz. Jangan boleh takut. Baik, ada yang lain? Baik. Cara berbakti. Abang ada apa? Udah meninggal? Iya, kalau berbakti sama cara istri berbakti sama suami yang sudah meninggal. Yang pertama, jaga nama baik dia dengan kita menjaga kesopanan, hubungan kawan-kawan kerjanya dengan kita dijaga. Jaga kepercayaan itu, satu. Yang kedua, berbakti dengan suami, jaga aurat istri. Istri harus jaga aurat. Jaga ibadahnya juga. Karena nanti orang-orang yang selalu beramal soleh berkumpul nanti di akhirat nanti berkumpul dengan suaminya. Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz, kalau aku kawin lagi nanti aku nggak bisa jumpa lagi nanti sama suamiku yang pertama, Pak Ustadz. Tadi itu, jumpa Bu. Jumpa Bu. Ibu yang ragu-ragu mau kawin, kawinlah sekarang. Ibu akan berjumpa. Yang tak berjumpa itu orang yang tak beramal. Betul. Bagaimana mau bisa jumpa? Tidak ada amal sembahyang tidak tak jumpa. Meninggal suami pertama, kawin. Meninggal lagi, kawin lagi. Meninggal ada 10 kali. Ini soleh semuanya. Berkumpul nanti 10-10 itu di akhirat. Banyak kayak. Sotokan. Rajin menabung. Tetangga pada iri itu, dia 10. Jangan paling takut. Ibu jangan ragu-ragu dalam hal ini. Ibu tidak jumpa kepada suami pertama, suami kedua, karena ibu suami ketiga kawin lagi. Ibu menikah dengan suami ketiga. Jangan takut. Tidak ada itu. Jadi yang tidak masuk surga itu, yang tak jumpa itu adalah jika kita tidak ibadah. Itu dia. Atau suami itu tidak ibadah. Suami kita yang lama tak ibadah. Kacau ini. Wah, kalau kita suami kita tak ibadah, kita tahu dia mabuk, maling, mukul, tahaput kerjanya, angker-angker semuanya. Banyaklah kirim-kirim banyak ibadah kepada dia. Baca-bacaan, bersedekah banyak makanan. Apa baju dia suka kirim atas nama suami. Sampai itu Ustaz, sampai. Datanglah sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya, ayahku mati mendadak. Kalau dia masih hidup, dia akan berwasiat kepadaku untuk aku bersedekah atas nama dia. Sekarang dia sudah mati mendadak. Bisa aku bersedekah atas nama dia, ya Rasulullah? Bisa. Sampai itu ya Rasul, sampai. Bersedekah. Begitulah kita cara menolong suami, orang tua, anak yang sudah meninggal. Dengan kita banyak sedekah atas nama dia. Banyak sedekah. Jadilah kita donatur-donatur untuk masjid, anak yatim, orang-orang tua jompo, apalagi pembinaan tahfiz, pembinaan yang lain-lain. Kita menjadi donatur tetap. Banyak bersedekah, paling tidak setiap Jumat 2 kotak nasi bungkus. 2 bungkus nasi untuk abang beca yang susah-susah, cari yang susah, makan siang. Bila perlu bawa, ayo Pak, kita makan siang. Atau kasih duit makan siang. Itu dia, menjadi amalan rutin. Jangankan
makanan, baju aja. Barang siapa yang memberikan baju, lalu dipakai orang itu, baju itu, maka orang yang memberikan itu terus dilindungi Allah selama baju itu masih melekat. Apalagi dia makan tuh, menjadi darah daging, lalu dia sholat, oh Masya Allah. Jadi ibadah-ibadah sedekah itu tak ada rugi, tak ada rugi.